permasalahan itu supaya kita tidak terjebak oleh perilaku yang salah maupun maladministrasi pemerintahan. Mohon izin Pak. Iya Pak. Di Kota Bandung kita bisa dikatakan juara untuk kasus HIV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Atur nuhun Pak Wali Kota Bandung yang kami hormati, kemudian juga narasumber dari BPN Kota Bandung yang kami hormati, dari bagian hukum, kemudian juga dari KPAI, yang kolaborasi Pak dari tugas-tugas yang menyangkut wilayah dari pertanahan, dari KPAI mungkin sosialisasi mengenai penyuluhan bahaya HIV/AIDS sehingga dan yang lain-lainnya juga nanti akan dimasukkan tahun depan ini di dalam indikator artinya rapat camat dan lurah ini. Kemudian juga dari dinas lain hanya untuk tim artinya yang masuk indikator termasuk di dalamnya dari ombudsman. Itu mungkin beberapa hal dan setiap tahun mungkin memang kita di-upgrade gitu, artinya ada peningkatan di dalam indikator-indikator khususnya pelaksanaan tugas di kewilayahan. Itu mungkin sementara waktu kami mohon arahan Bapak satunya di dalam penguatan khususnya para kewilayahan, khususnya para camat dan lurah ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan sementara waktu. Akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di hari Rabu istimewa ini saya sangat bahagia bisa bersilaturahmi dengan para lurah dan camat. Saya titip Pak Andri kalau bisa waktunya jangan kadang-kadang gitu, dirutinkan aja ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Jadi saya juga ingin dengar curhat-curhat lurah yang mungkin saya tidak tahu, perlu sebuah terobosan-terobosan dan lain sebagainya ya. Ini kan suka ada yang celetuk awal itu ini loba-loba ting programnya cuma ribu ya gitu ya. Saya bilang, saya jawab ya risiko gitu ya, bahwa hari ini cara membangun dunia ya seperti ini. Kalau semua ikut dengan dirihannya, insya Allah gak guna enak kan begitu. Hari ini prestasi kita sudah sangat banyak perbaiki. Sok ya, kita tanya jujur ya. Bapak Ibu sekarang keluar kota, tanya dari mana, dari Bandung, pasti apresiasi ketimbang kritisi, betul kan? Ya. Itu bukti hanya dalam waktu 3 tahun ya. Karena 2 hari lagi genap saya dan Mang Oden nggak mimpi. Hanya dalam waktu 3 tahun kita bisa. Saya ke Jambi di pasar tradisional pada minta selfie.
saya ke Papua, saya ke Ambon, saya kemana-mana, semua mengapresiasi. Jadi artinya hasil mah membohongi proses. Nah, kunci terbesar dari keberhasilan ini adalah yang kita sebut desentralisasi. Saya secara pribadi meyakini kepemimpinan terbaik itu ada di ujung ranting, Pak, yaitu para lurah. Jadi para lurah ini adalah orang-orang yang harus punya inisiatif. Jadi sebelum ngantor kan Bapak Ibu Lurah bertanya pada diri sendiri, perubahan apa yang bisa saya bawa hari ini? Seindah-indahnya jadi pemimpin adalah pemimpin yang dirindukan oleh rakyat. Ada Bapak Ibu pemimpin yang ditolak oleh warganya, ada katanya gitu, di kota sebelah. Nah, kita jangan masuk golongan itu. Saya juga bilang hari ini banyak perubahan paradigma. Bagaimana Bapak Sobat Ibu akrab dengan generasi muda? Wawancara media sosial, karena itu cara paling mudah sekarang menjangkau semua. Ayah nanti lupa saya lihat kepala bidang rapat saya. Jadi saya komentarinya dengan baik gitu. Ini jangan bilang selingkuhan. Jadi satu hal yang harus dipahami, poin saya adalah sederhana. Dunia itu berubah setiap hari. Siapa yang tidak bisa membaca tanda-tanda zaman, dia ketinggalan kereta itu aja. Harus menyesuaikan. Apa ekspektasi? Saya sudah survei, Pak. Ekspektasi orang Bandung terhadap birokrasi hari ini ingin dekat, maka Bapak ini harus merakyat. Ciri merakyat, jangan sok jadi pejabat. Paulina di Tegal ya, di abring-abring, di rame-rame, di biasa, secukupnya tuh. Ini mah kerjaan beres. Saya nanti di bioskop, saya nanti dengan istri. Kalau ada lebay ayam, ya saya manusianya. Saya kan bukan Superman. Nah, warga cocok di wilayah. Apa balasannya, Pak? Balasannya dirindukan oleh rakyatnya, didoakan oleh rakyatnya, dipeluk, diajak selfie oleh rakyatnya, diucapi terima kasih oleh rakyatnya. Ini kenikmatan. Saya juga, punten ya Pak, ini kita cerita. Saya jadi wali kota itu secara ekonomi merugi, Pak. Lebih untung jadi arsiteknya, itu kasar nama. Tapi kan nawainya bukan cari kekayaan jadi wali kota. Ini kota kelahiran saya, sekolah di dia, lahir di dia, jatuh cinta sama gadis dagu pojok di sini, ya. Jadi istri saya sekarang segala macam. Saya ingin beberes. Itu kita jadi PNS jangan susah, jangan ribet, cukup, tapi tidak untuk kaya raya. Udah salah nawaitunya. Makanya setelah saya pelajari, saya mohon izin. Kita tidak adil sistem tunjangan hari ini. Rajin datang, tidak rajin datang, anggar amplopnya sama. Ada dua rajin datang, yang satu terkejar targetnya, yang satu rajin datang tidak terkejar targetnya, tunjangannya sama. Income. Yang ngerjain proyek susah, sama ngerjain hanya input data misalkan, sama juga, nggak adil. Office boy jadi sianjang, lu bengar di pejabat di wilayah. Aneh. Nah sekarang saya rubah mulai tahun depan, namanya tunjangan kinerja dinamis. Rajin datang tidak rajin datang beda poinnya. Yang rajin datang poin lebih tinggi. Setuju? Dari yang rajin datang ada rajin datang terkejar target, rajin datang tidak terkejar target. Beda poin. Yang terkejar target 100% proyek HC, proyek prioritas dari wali kota dengan proyek biasa saja, beda poinnya. Jadi kepada mereka yang rajin datang menyelesaikan target wali kota,
dan pekerjaannya susah dan repot, penuh tantangan, itu yang amplopnya paling tebal. Adil kan? Ini tolong dicatat Pak. Untuk tenaga kerja dinamis, untuk beja-bejanya, saya tambahi 200 miliar Pak. Ini saya cerita aja di dalam e-budgeting saya. Saya tambahi, di selama ini Bapak Ibu nerima honor macam-macam yang nanti memang akan dikonversi. Sekarang saya tambahi 200 miliar untuk tunjangan kerja. Jadi silahkan si 200 miliar itu diakses oleh kerja tapi kan. Menurut saya itulah yang adil. Jadi capek, tapi dan mereka yang malas minggir, mereka yang hari-hari minggir, mereka yang menipu, memanipulasi. Mantri di kecamatan di bawahnya kan komplain ke saya, Pak ngantri di subuh di jam 3 untuk bagian, Pak ngantri ini 3 jam, Pak saya cuti tidak datang deh hari berikutnya, masa harus cuti 2 hari Pak. Seliweran sebuah komplain. Nah sebagai PNS kita harus berpikir cerdas, antara cuman minta maaf kan gitu ya, harap maklum, atau kita cari solusi. Ternyata kan bisa kita cari solusi. Solusinya nantinya pakai SMS, sudah berjalan ya. Walaupun ada beberapa yang masih kecil tapi sudah berjalan. Ini poinnya banyak ya. Jadi saya akan menitipkan program-program ini supaya ini Pak, dalam ilmu manajemen Pak, ada nama istilahnya manajemen blue ocean ya. 5 ilmu lah. Manajemen blue ocean itu samudra biru itu adalah untuk para juara. Pemenang-pemenang di dunia ini semua menggunakan manajemen blue ocean. Blue ocean itu pada dasarnya tidak pernah berhenti berinovasi walaupun sudah juara. Apresiasi, betul. Siapa yang kemarin ke Singapura, Pak Lurah, Bu Camat? Kan yang sudah berhasil dikirim ke Singapura Pak, melihat dunia lain. Saya lagi programkan ke Pak Andri, kalau cuma 1 lurah 1 program terlalu sedikit, lurah ada 151 ya. Kita cari program lain ke negara mana untuk minimal 10 lurah terbaiknya, kita kirim ke dunia lain. Oke ya, kira-kira pengantar dasarnya itu. Nah sekarang kita ke teknis. Pertama, tadi urusan pertanahan. Urusan pertanahan ini Pak, jangan pakai tafsir itu. Rumus dari saya. Jangan menafsirkan sendiri hukum. Ya. Kesalahan-kesalahan selama ini, lurah camat menafsirkan sendiri sebuah situasi. Nah, oleh karena itu, saya titip ke bagian hukum, bikin namanya help desk. Oke. Pas lurah camat bingung terhadap sebuah pertanyaan di bidang pertanahan, hari takene nelfon dan bisa dijawab Pak. Ya. Jangan lurah camat ini karena terdesak oleh layanan menafsirkan sendiri, gitu kan ya, camatnya. Pas nafsir salah, gitu. Maksudnya mah kan tidak niat jelek, tapi karena salah dianggap bagian dari sebuah masalah hukum. Itu yang saya tidak mau. Ya, dengan BPN. Jadi artinya tolong ada sebuah prosedur, ada helpdesk, nomor BPN yang kerjasama MOU dengan kami Pak. Dan mafia ini macam-macam cara. Dia punya mesin ketik jadul supaya bisa memasukkan dokumen. Awalnya tadinya kosong, tugas ini yang nanti ujung ke sana saya nggak mau mubazir juga Pak. Nanti kalau saya temukan pasti saya jawab, mending dijadikan lapangan, mending dijadikan kantor lurah, mending dijadikan balai RW. Pokoknya nggak boleh ada lahan nganggur, ya. Karena lahan nganggur potensi dimanipulasi. Nah, tolong bantu tim aset dan tim surveinya, kita kejar Desember 100% 6.000-an aset itu terdaftar, ya, untuk mengejar tertib administrasi. Karena 2017 target harus BTP, nggak ada waktu lagi. Kalau Bandung BTP sudah urusan reformasi birokrasi kita semua udah lemas semua, kira-kira begitu kalau perlu. Nah,
Dari 6.000 itu yang baru disertifikasi hanya berapa persen? 10% ya. Nah ini kan jelek sekali. 90% tidak bersertifikat. Tidak bersertifikat, potensi digugat dengan manipulasi. Maka saya dengan BPN sudah MOU, kita akan kebut sampai Pak Kepala bilang 1.000 ya kalau nggak salah, 1.000 sertifikat sampai Desember ya kalau nggak salah. Nah sekarang saya tantang balik, Pemkotnya harus bisa, BPN udah semangat kan begitu, dan akan mendahulukan. Jadi kalau ada permintaan Pemkot dengan permintaan swasta, dahulukan Pemkot lah kira-kira gitu sampai Desember. Dan camat lurah jangan nambah-nambahin syaratnya. Bapak Ibu, kalau urusan KDR mah hak dasar, jadi jangan pengdehesekin ya. Kita mah move on, kita mah juga berpikir yang hidup kita mikir yang lebih aneh-aneh gitu, yang lebih inovasi. Kalau yang layanan-layanan dasar mah sudah beres gitu ya dari kapan-kapan. Istilah Pak Jokowi, hidupmu jangan habis oleh rutinitas begitu ya. Hidupmu habiskan dengan gagasan-gagasan baru, dengan ide-ide baru di kelurahannya. Oke. Kemudian poin kedua sekarang tentang kelurahan. Saya tidak mau ada kelurahan yang masih jadul. Ya. Ini 151-nya wajib di para camat juga, tolong dicek. Kemudian juga terintegrasi dengan database masyarakat miskin. Nah sekarang kita ngomongin kemiskinan. Banyak warga curhat, katanya ditolak oleh kelurahan karena dia tidak masuk kriteria definisi miskin. Nah sekarang saya akan putuskan, miskinnya kita dengan miskinnya nasional beda. Ya, ini catat omongan saya. Maka dalam waktu dekat kita akan seminar, hayu urang ngariung, yang definisi miskin Bandung nu kumaha. Nanti sudah dikunci, saya akan bikin keputusan, itu yang bawa pakai ya. Jangan pakai referensi lagi, yang kata wali kota itu yang dipakai. Kan kita tuh menolong keluarga kita, orang-orang kita yang ber-KTP kita. Semakin banyak yang ditolong, semakin bagus. Gitu ya. Tapi miskin kota Bandung kan beda dengan miskin Cianjur, Punten, ya, atau daerah di Indramayu. Jadi mungkin miskin Bandung dianggap di sana sudah agak naik ya kelasnya. Tapi untuk ukuran Bandung dia kategori yang di bawah. Nah itu maksud saya. Langsung Pak Wali, nanti Pak Andri, ada tanah kosong tadi kelurahan saya, Pak Wali siap untuk dibangun perpustakaan kecil. Nah, Pak Boro-Boro, Pak Hela-Hela. Contohnya sudah ada di, coba fotonya. Minimal kayak begini, kreasi silahkan gimana lurah masing-masing, camat masing-masing bebas. Dilaporkan bekerja tiap hari. Resep saya mah seneng lihat foto. Tanpa Bapak tahu saya tuh monitor Pak. Saya cek, saya baca yang istimewa-istimewa saya beritakan juga ke dunia kan gitu ya. Sehingga sekarang rasa percaya warga ke kita itu tinggi sekali karena kita tahu bahwa kalau kita bekerja kita menyampaikan kira-kira begitu. Ya. Karena logikanya Pak Andri ya, 151 kelurahan, 30 kecamatan itu sudah 180 plus SKPD lah 20. Seharusnya tiap hari ada 200 berita, betul? Tiap hari loh. Sehingga nanti kalau suatu hari ditanya setahun ini apa aja, ya Bapak tinggal bikin buku digitalnya atau apanya, ya agenda hari. Oke, itu pulang dari sini cuma iya tidak bergerak, ya susah. Nah sekarang mau nggak tadi Blue Ocean strategi kita juara yang tidak terkejar, hidup kita medali emas semua. Terkesan riwes, tapi sebenarnya kalau hidup kita menyesuaikan nanti jadi biasa, ini rumusnya. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Andri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan. Tetap semangat. Saya mohon semua berdiri buat kita tes semangatnya sama-sama. Bandung! Yang keras Pak. Bandung! Terakhir. Bandung! Oke, terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kunci keberhasilan Kota Bandung itu adalah kepemimpinan di wilayah. Lurah-lurah ini saya ingin mereka berlari cepat, yang tidak bisa berlari cepat saya suruh minggir, karena Kota Bandung butuh PNS dan pemimpin yang cepat. Kedua, saya minta lurah camat menjadi pejabat yang merakyat, ya, jangan minta dilayani tapi melayani, selalu mencari solusi terhadap keluhan-keluhan warga, mendatangi warga-warga miskin yang makan malam itu harus ditingkatkan, silaturahmi harus ditingkatkan. Kemudian poin berikutnya, lurah ini harus proaktif karena Bandung harus target WTP tahun depan kan. Nah, kuncinya ada di aset, banyak asetnya, infonya ada di lurah camat untuk segera diregistrasi dan dilaporkan. Kemudian juga program Smart City semua harus terkoneksi 100% di kelurahan, tidak boleh lagi ada kelurahan yang gaptek. Bulan November akan diberi rapot camat lurah, yang bagus-bagus akan dipromosikan dan diberi hadiah, yang negatif-negatif, yang kurang kita akan geser, kita akan berhentikan dan lain sebagainya. Ada dari PNU dan dari saya juga. Kemudian program perpustakaan tiap kelurahan, mereka sudah mencarikan lahan untuk kita bangun perpustakaan kecil. Kemudian ada gerobak baca, menyumbang mainan juga kita sedang kampanyekan. Terakhir dalam rangka Hari Ulang Tahun Bandung dan PON, ada himbauan untuk warga di jalan protokol untuk menyumbangkan umbul-umbul untuk meramaikan kota itu. Itu yang rapot untuk lurah camat baru kali ini digelar atau memang sebelumnya evaluasi? Udah 2 tahun. Yang berarti dari awal memang sudah ada? Sudah ada, itu konsep saya. Supaya camat lurah tahu mereka tidak bisa bekerja dengan seadanya, bahwa mereka dievaluasi setiap hari. Indikator kinerja apa? Wah, panjang. Kita tinggal di raportnya. Segala rupa. Pak, teruskan. Udah ya? Oke ya? Tidak ada Pak. Saya Sekarang